kerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Sabunnya untuk para janda yang perlu sabun lolo, kita juga ready teman-teman ya. Tengah malam sijuk-sijuk tengah mana Hana buat ya sabun lolo. Kita menyediakan sabun lolo. Untuk yang duda-duda nak sabun body ya, yang perlu berbentuk nak kutang juga tersedia sayangku ya. Nyo putra yang cubunyo sabun ya, kita publik cubun mekat sabun yang hana mekat legop. Jadi hana payah hiru-hirun. Yang minat bisa langsung di order. Pewarna segala macam, nah warna putih, nah warna boh gadung rakan metuah yang dirahmati Allah. Ya, jadi buat teman-teman yang minat bisa langsung di order. Harga super duper murah. Hai. Lo yang ka sold out teman-teman ya, lo yang ka sold out. Gudang hina 15 minit nyo tinggal sabun lolo ya, sabun lolo yang tidak ada di orang ada di kita. Yang minat sabun kutang BH juga. Ya, jadi ini sangat luar biasa teman-teman, bagus ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Best seller yang kira-kira anak kerah hitam jadi laju batanyo, yang kira-kira punggung kahan ale warna lolo sudah tidak lagi berwarna bergairah. Langsung aja pakai sabun ini teman-teman ya. Ini khusus untuk sabun kerah. Ya, Mbak ya. Jadi yang mungkin tidak semangat pakai sabun lolo bisa pakai sabun berkutang ya Mbak. Jadi buat teman-teman rakan metuah yang dirahmati Allah, nyo best seller ya, udah sold out di Thailand, hanya ada di tempat Cutbul sabun lolo. Apakah yang dilakukan oleh Cutbul ini bisa dianggap hal yang wajar di tengah kemajuan teknologi informasi dan media sosial sekarang ini? Ya, sama seperti yang saya sebutkan tadi, nggak cuma laki-laki, perempuan juga kayaknya melihat itu juga ada yang subjektif, ada yang objektif gitu. Jadi secara objektif saya melihat ya kurang baik lah. Ya, ini bisa disebut nggak sebagai pelecehan seksual dalam bentuk verbal? Iya, itu kan anak-anak. Akibat dari verbal itu kan ke anak-anak. Iya, karena dinonton ya. Ditonton oleh anak-anak. Tapi sekarang ada nggak kelompok perempuan atau kelompok laki-laki yang punya kepedulian terhadap anak-anak itu melaporkan ini? Nggak ada kan? Atau justru dinikmati gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, jika tak elok disebut telah melahirkan keresahan, setidaknya dunia maya di Aceh ikut menjadi perhatian dari warganet atau masyarakat Aceh terkait dengan satu unggahan di media sosial YouTube mengenai sosok seorang perempuan yaitu Cut Wahyuni Rosita atau dikenal dengan Cutbul. Seorang selebgram ini atau influencer ini mengunggah salah satu barang yang menyerupai alat vital. Seketika saja unggahan ini atau video ini seperti saya katakan tadi menyita perhatian banyak orang. Ada yang pro, tentu ada yang kontra. Terutama dalam perspektif pelecehan seksual dalam bentuk verbal, atau bisa disebut dengan perilaku yang agak kurang etis, sehingga Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tuku Faisal Ali atau yang dikenal dengan Lem Faisal juga ikut memberi komentar. Nah, malam ini kami mengundang seorang aktivis perempuan Muslim
yaitu Saripah Ramatillah. Beliau adalah pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ISMI Aceh, juga salah satu pendiri dan pegiat lembaga swadaya masyarakat, yaitu Mitra Sejati Perempuan Indonesia atau MISPI, dan terakhir juga beliau tercatat sebagai Presidium KOP Alumni HMI Aceh. Bagaimana tanggapan sarjana hukum atau alumni Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala ini terhadap ocehan-ocehan dari Cutbul? Dan sebenarnya kami juga telah berusaha untuk mencari nomor kontak Cutbul sebagai bahan perimbangan dari pemberitaan ini, namun belum membuahkan hasil sampai detik ini. Kita mulai saja. Assalamualaikum, Bu Ipah. Ini Bu Ipah, D Ipah atau gimana? Kak Ipah. Kak Ipah. Ya, saya juga ini agak sedikit hati-hati bicara. Jangan nanti akhirnya dituding pula saya menjadi bias gender ya. Tapi dalam perspektif lain lah. Nah, apakah Ipah sendiri sudah menonton itu? Sudah menonton. Oke. Bagaimana menurut Bu Ipah sendiri, baik dalam perspektif hukum, dalam perspektif Islam, dalam perspektif perempuan, terhadap unggahan dari Cutbul ini? Sebenarnya kan ini kan lucu-lucu, ya kan, untuk lucu-lucu, untuk penyegaran untuk orang-orang yang selama ini stagnan dan apa ya, kehadiran Cutbul ini kan diidolakan oleh banyak orang-orang Aceh selama ini. Buktinya kan apa namanya, klien YouTubernya itu kan makin hari makin banyak gitu. Nah, tapi di sisi lain saya setuju dengan Lim Faisal. Ini kan bukan persoalan bias gender atau apa, tetapi endorse yang diterima dengan hebatnya dia, dengan kiprahnya dia dan beberapa orang yang lain, dia sampai dibawa ke luar negeri dan sebagainya begitu. Jadi sebenarnya endorse itu harus dilihat secara sehat dari semua sisi, harusnya seperti itu. Jadi nggak cuman endorse, tetapi harus dilihat nilai dari endorse itu sendiri begitu. Jadi apa namanya, menampilkan alat vital laki-laki dan perempuan begitu, itu kan nggak hanya sekedar endorse, tapi ada apa namanya, nilai edukasinya itu yang harus lebih diperkuat. Karena apa? Dia ibu, dia perempuan. Jadi itu yang dalam endorse kali ini itu yang nggak dilakukan. Jadi loss begitu, dan akhirnya kacau kan. Kacau ya. Kenapa bisa kacau? Kacau lah, bagaimana tidak. Dia menyampaikan apalagi janda kan begitu ya, disebut tadi di film dia apa di YouTube-nya itu. Habis itu duda janda. Jadi kan ada Lulu hitam gitu. Dari segi tata bahasa ini agak vulgar ya. Sangat vulgar bagi orang Aceh terutama. Ya, jadi untuk sisi edukasi dan muslimnya itu ya sangat vulgar. Apalagi sampai dia colok ke kupingnya itu, ya Allah. Jadi kan itu kan menunjukkan apa namanya, sisi seksnya itu yang lebih tinggi sebenarnya, bukan edukasinya yang positif, yang bagus, itu udah nggak ada. Ya. Jadi dari segi perspektif perempuan gimana nih? Perempuan menilai perempuan. Gimana maksudnya? Kalau laki-laki mungkin subjektif ya. Apakah yang dilakukan oleh Cutbul ini bisa dianggap hal yang wajar di tengah kemajuan teknologi informasi dan media sosial sekarang ini? Ya, sama seperti yang saya sebutkan tadi, nggak cuma laki-laki, perempuan juga kayaknya melihat itu juga ada yang subjektif, ada yang objektif gitu. Jadi mungkin kalau saya melihat secara objektif, apa namanya, kita nggak usah lihat sisi perempuannya, karena Cutbul ini kan hari ini betul dia secara jenis kelamin perempuan, tapi dia kan juga mewakili orang-orang Aceh, mewakili apa, laki dan perempuan yang menonton dia. Buktinya Bang Saleh kan laki-laki. Terus yang lain yang kasih ke saya beberapa, bukan cuma Bang Saleh, beberapa yang lain di grup-grup itu juga saya ketemu itu laki-laki. Nah jadi dia sukses sebagai seorang YouTuber, sukses sebagai YouTuber itu kan nggak disebut YouTuber perempuan.
Nah, jadi YouTuber yang dalam arti dia itu boleh menjadi laki-laki dan perempuan dari sisi YouTubernya itu. Nah, kalau perempuan melihat perempuan ya secara objektif saya melihat ya kurang baik lah. Kurang baik karena seperti yang saya sebutkan tadi, harusnya ketika kita menjadi endorse sesuatu barang, kita juga yang pertama itu kan harus melihat secara edukasinya. Ya, ini bisa disebut nggak sebagai pelecehan seksual dalam bentuk verbal? Ya. Pelecehan seksual kan tidak hanya mesti dengan fisik ya, dengan verbal. Betul. Berarti ini ada konsekuensi hukum dong? Iya. Andai kata ada ibu-ibu misalnya melapor komplain bisa nih ya? Iya, itu kan anak-anak. Akibat dari verbal itu kan ke anak-anak. Iya, karena dinonton ya? Ditonton oleh anak-anak. Ya harusnya seperti itu. Tapi sekarang ada nggak kelompok perempuan atau kelompok laki-laki yang punya kepedulian terhadap anak-anak itu melaporkan ini? Nggak ada kan? Belum ada gitu. Belum ada. Atau justru dinikmati gitu ya? Iya. Nah, saya justru bukan menikmati, saya geli melihatnya. Gerah nggak Anda? Ya, gerah lah, gerah dan geli gitu. Kok bisa seperti ini? Nah, jadi apa namanya? Dilakukan pula oleh seorang ibu, kan kacau sekali. Dia punya 2 anak laki-laki loh yang masih kecil-kecil yang akan hidup dalam komunitas yang lebih parah nanti itu akan muncul kan. Ya, kami mencoba menangkap rekaman ini tanpa ada komentar, tanpa ada teks. Kami publikasi di YouTube, di Flash Modus Aceh. Sampai saat ini sudah 993 penonton. Dengan beragam komentar. Misalnya, ada yang menyebutkan, begitu konten, begitu juga jati dirinya. Ada yang menyebutkan, ngagetin banget, peristiwa di luar dugaan. Lihat ke bawah, kamu sedang menginjak tanah mana? Ya. Kalau masih di Aceh, kurang pantas berlaku kayak gitu, Bu. Ada juga Munawar Jen, pu kayak dipegah, cut bui. Nah, kemudian ada lagi Arlis, nyanban ureng, lagi hana lain demi konten, gak ada urat balik. Ya. Jadi ini menurut Bu Ipa sekedar mengendos barang, atau memang ingin juga mengejar konten? Dua-dua. Dengan endorse itu dia kan mengharap kontennya itu akan naik dan akan semakin meningkat popularitas dia di dalam YouTube tadi. Tapi dia lupa bahwa yang sedang dipijak itu bumi Aceh. Nah, sebenarnya kalau kita Islam di bumi manapun kita pijak, ya itu tetap harus menjadi kita junjung tinggi kan. Ya, terus dari segi moral gimana ini? Dari pengacau lah. Kacau. Kacau gimana ini maksudnya? Lebih kacau lah. Kalau secara moral itu lebih kacau lagi. Islam itu kan identik dengan moral, akhlak. Jadi ya kalau ditanya Islam itu ketika kita jawab di Islam no, berarti moral juga no, kan gitu. Iya. Jadi nggak usah ditanya lagi moral yang. Ini kan tadi Bu Ipa juga di ISMI, juga pegiat LSM, juga kemudian alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Secara personal lah atau secara pribadi ini, apa kritik Bu Ipa terhadap Cutbul? Enggak, kritik saya itu dari pertama saya bicara itu sudah masuk ke kritik bahwa sebenarnya begini, Cutbul, saya ingin menyarankan kalau mau mengambil sesuatu untuk jadi konten itu tolong dilihat dengan baik. Kalau kita ini kan objek sekarang, jadi subjek yang menawarkan endorse itu nggak semuanya harus diterima begitu saja. Mungkin bisa dengan bahasa lain, nggak mesti sampai taruh di kuping seperti itu. Kemudian para janda atau para duda yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah, itu kan kacau. Nah, jadi tolong jadilah endorse yang baik. Apalagi kita punya anak-anak. Karena anak kita itu kan cerminan diri kita. Apa yang terjadi ke anak-anak kita kalau kita mengendorse yang seperti dengan cara seperti itu bukan sekedar untuk supaya menaikkan konten-konten kita itu enggak.
Jadi harusnya dilihat lagi dengan secara beretika, dan secara beredukasi. Karena ini kan udah bicara ke pendidikan. Kalau dibilang kita bicara ilmiah, apakah Cutbul ini bisa bicara ilmiah? Ya harus bisa, karena dia punya anak kan itu. Jadi kalau konsen saya sekarang ini akibat yang utama itu ke anak-anak. Nah, kalau dia anaknya itu masih kecil, anak saya sudah remaja dan sudah dewasa, itu lebih parah lagi kan gitu. Nah itu, jadi kalau ini disebut kritik ya oke lah kritik. Tapi maksud saya ke depan itu beberapa endorse yang ingin dilakukan, lakukanlah dengan baik dan beredukasi. Tentu tidak hanya Cutbul kan? Enggak, semua. Jadi kecuali kita ini sekarang sedang mengendorse sesuatu di majalah Playboy. Itu lain. Bukan lain apa, itu memang sudah ada pembacanya sendiri. Yang mungkin itu agak tertutup kan begitu. Kalau ini kan sekarang di endorse-nya ini ditayangkan di YouTube. YouTube itu sekarang dibaca oleh balita sampai orang-orang tua. Ya? Jadi tolong dicermati kembali dengan baik. Perlu nggak misalnya Cutbul minta maaf pada rakyat Aceh atau ini? Ya harusnya begitu. Tapi sampai hari ini masih aman-aman aja. Aman-aman kenapa itu ya? Iya, karena rakyat Aceh juga nggak memberontak. Kalau bicara lewat komen-komen saja sebagai klien itu kan nggak dilihat oleh banyak orang. Kadang begini, ada orang itu baru mau minta maaf kalau dia dipermalukan. Nah, dipermalukan di mana? Itu dipermalukan di komunitas dia begitu. Ini ada juga yang berkomentar, Male Aceh gara-gara Cudanyo, sok lucu, akhirnya lupa sama yang paling berharga. Malu wanita Aceh itu lebih berharga dari kontenmu. Ya. Terserah kolah, tipis sekali jadi predator konten. Ibu Upah malu nggak sebagai perempuan? Malu. Kenapa mesti malu? Kan tidak Ibu Upah yang melakukan itu. Kenapa mesti malu? Malu itu kan sebagian dari iman. Betul, nah, artinya kan yang melakukan ini kan Cutbul. Tapi kan Cutbul itu perempuan. Orang kan nggak melihat Cutbul itu sebagai laki-laki. Dia datang sebagai perempuan, dan saya juga perempuan sampai saat ini. Saya terpikir, misal begini, ketika nonton, itu secara objektif ya, secara subjektif. Kok dipegahin yang nyan? Kayaknya. Karena lu nudengin yang. Jadi itu. Nah, lepas dari kecuali yang dibahas ini persoalan politik, persoalan pemerintahan, mungkin kita akan melihat juga secara lebih global. Tapi kalau gini kan kesan dari endorse yang dilakukan itu kan lebih agak mengkerucut. Khusus gitu ya. Gitu. Kan nggak beda dengan Nikita ya. Kalau Nikita mengekspor dirinya gitu ya. Nah, dengan pakaian, dengan buka dada gitu ya. Kalau dia dengan alat peraga ya. Orang lain itu Pak yang disampaikan. Dari segi hukum bisa kena ini? Bisa ya? Delik apanya kena nih? Delik aduan enggak? Banyak hal, banyak delik yang kena. Itu pencemaran ataupun apa. Tapi jangan sampai ke sana lah ya. Tapi Cutbul sendiri masih nyaman-nyaman saja gitu ya. Yang lain apa mungkin kira-kira saran sebagai aktivis perempuan Muslim Aceh? Iya, saya hanya ingin menghimbau ke teman-teman laki-laki dan perempuan ya, bukan hanya perempuan. Jadilah orang yang cerdas dalam bermedia sosial. Karena kita hari ini kan nggak bisa menghindari kehadiran media sosial. Jadi kalau dulu masa saya masih kecil, mungkin umi saya masih bisa tutup TV. Nggak dikasih kita nonton TV kalau apa. Kalau sekarang apa yang mau kita tutup? Sambil tidur HP aja anak kita bisa lihat konten, bisa lihat macam-macam. Jadi cerdas dalam bermedia sosial itu sekarang harus. Bukan hanya perempuan, laki-laki, anak-anak, remaja, orang tua. Nah, itu harus. Jadi karena kecerdasan itu yang membawa kita itu selamat dunia dan akhirat. Tapi Dinas Perempuan dan Anak Aceh juga masih
nggak ada reaksi apapun kayaknya. Tidak ada komentar Itu apapun. nggak tahu saya. Para politisi perempuan Aceh di DPRA juga nggak berkomentar apapun. Mungkin mereka juga belum nonton atau belum merasakan sabun itu. Iya, iya. Kalau udah dirasakan baru tahu dia Iya, enak atau enggak ya. Dari segi bahasa awalnya agak sedikit sopan lah, lolo gitu ya. Tapi lama-lama sampai ke hitam, sampai ke janda, sampai ke duda, Iya. ya. Kemudian ya Ketika dinampakkan medianya itu kan udah semakin nyata, udah kelihatan. alat peraga itu ya. Jadi meskipun bahasanya diperhalus, orang kan langsung melihat ke bentuk yang dia tampakkan itu. Itu yang kacaunya. Jadi sampai misalnya sekaliber Lem Faisal mengomentari itu kan udah cukup luar biasa. Dan saya setuju dengan Lem Faisal. Karena ranah yang diambil dan dilihat itu kan ranah Islam. Karena bagi pria atau bagi laki-laki di luar negeri itu biasanya kan alat seks gitu ya. Iya. Cuma ini dimodifikasi dengan sabun gitu ya. Iya. Sampai ke praktek kuping. Kalau hanya sekedar pegang mungkin ngobrol masih enak ya. Iya. Ini udah oralnya kan, udah oral seks yang dimainkan oleh Cutbul. Jadi ya gitulah. Gitulah gimana nih. Sampai saya udah nggak tuh lagi berkata-kata, antara salut karena keberanian dia menerima endorse yang seperti itu, dan salut dan geli saya dan jijik saya lihatnya. Gitu. Jadi ya itu karena apa yang kita tonton itu YouTube. Jadi bukan media yang lain yang lebih tertutup yang memang membahas tentang seks dan sebagainya begitu. Ya kalau kita di media biasanya kan dapat spam ya, kiriman-kiriman spam itu biasanya obat-obat kuat gitu ya. Betul. Kita tidak tahu, walaupun kadang-kadang kita blokir, nanti masuk lagi namanya juga spam gitu ya. Virus-virus. Tapi ini berani tampil sangat vulgar. Pakai nomor telepon di bawahnya. Ya, karena memang yang nyuruh itu endorse dia, yang penting barangnya kan laku. Dia nggak pikir nilai edukasi dan nilai-nilai Islam yang lainnya misalnya. Artinya berarti yang mengendorse-nya di Aceh ini ya? Nggak tahu saya, kayaknya iya ya. Di Aceh ya, tapi dari rekaman background-nya kayaknya di Aceh. Tapi memang kami pernah menulis beberapa waktu lalu sejumlah barang yang disita oleh Bea Cukai import dari luar negeri. Itu umumnya barang-barang seperti itu. Ada patung, ada segala macam. Kemudian itu dimusnahkan oleh Bea Cukai. Artinya kalau boleh kita berasumsi dunia di Aceh, di Aceh juga diam-diam ada gitu ya. Banyak ya. Kalau begitu nggak ada asing dong kalau Cutbul buat. Enggak, tapi kan kita sebut banyak itu kan ada tertutup. Jadi sama kayak kita ke luar negeri itu kan sangat terbuka. Misalnya toy-toy yang seks seperti itu yang bisa digunakan sama mereka itu sah-sah saja karena boleh kan. Banyak loh orang Aceh begitu keluar negeri dia masuk ke toko-toko itu melihat dan beli begitu. Nah boleh di sana. Bahkan nggak beli kan. Sorry, ini hanya untuk ini aja kan. Iya, saya jumpa dengan beberapa orang yang kebetulan orang Aceh. Habis itu kan malu dia pas lihat saya karena kita sama-sama orang Aceh. Tapi ya di sana sah-sah saja karena memang mereka membolehkan itu. Tapi di tempat kita kan ada istilahnya ada adat dan tata krama yang itu harus dijaga. Jadi kalau sampai begitu vulgar, masukin ke kuping, taruh ke pipi dan sebagainya itu kan udah kacau. Ini karena faktor apa? Faktor pengalaman terlepas dengan faktor keuangan tadi mungkin ada yang mengendorse. Bisa muncul dalam segi psikologi, bisa muncul bagi seorang perempuan seperti ini karena apa? Kalau kita lihat backgroundnya memang dia berasal dari daerah, kemudian ya tingkat pendidikan juga tidak begitu tinggi. Kita tidak tahu ya tingkat pendidikan agamanya seperti apa. Ini memang apa pengaruh teknologi atau seperti apa? Saya pikir yang pertama itu, yang kedua pengalaman mungkin, yang kurang memadai sehingga dia bisa lolos seperti itu untuk memperagakan itu. Yang ketiga yang masalah uang.
Endorse itu kan luar biasa, berdekatan dan berhimpitan dengan uang. Nah, jadi kalau nanti sabun itu dibeli membludak oleh banyak orang, maka banyak juga masuk ke cukbulnya. Bahkan tidak di blur ya? Ya. Tidak di blur ya? Ketika berita ini kami tulis, kami masukkan videonya dalam berita, YouTube waktu langsung memblokir, mengatakan batas usia. Ya. Artinya tingkat YouTube pun tidak ini ya. Ya, harusnya seperti itu. Makanya saya sebut tadi, ini kan sangat terbuka dan vulgar. Artinya masuk ke YouTube yang bisa ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Jadi sebenarnya kalau tadi Bang Saleh bilang itu ketika masuk ke video itu ada sorting dari sensor dari YouTube yang begitu baik. Dia langsung buat konten ini tidak boleh karena batasan usia. Betul. Jadi ketika luar negeri justru memberi batasan, kita sendiri. Baik Ibu Upah, saya kira itu perbincangan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak akan muncul konten-konten yang ini ya. Tapi memang sekarang kalau mau cepat menambah penghasilan, jadilah konten gila. Tanda petik ya. Kalau yang normal-normal kayaknya. Kalau dibilang orang Arab, kalau mau terkenal, kencingi sumber Zam-Zam. Oh gitu ya? Ya kan? Kalau dari kencingi sumber Zam-Zam, orang semua kan akan berkomentar. Nah ini udah sampai kita ke tahap akhir dunia. Gitu ya? Baik. Sahabat sisi lain, itu tadi pembicaraan kami bersama Ibu Saripah Rahmatillah, sarjana hukum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sekali lagi, ini hanya pembicaraan kita dalam perspektif etika, moral, dan nilai-nilai keislaman. Tidak ada maksud kami untuk yang lain. Mudah-mudahan ini dapat memberi manfaat, iktibar sendiri bagi Cutbul pribadi, serta teman-teman lain. Silahkan berkreasi, silahkan memproduksi konten-konten selama tidak melanggar dalam tanda petik etika, moral, dan nilai-nilai agama. Apalagi kita berasal dari Aceh yang dikenal sebagai daerah syariat. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.